Pak Bernardus, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Ya, selamat siang Mbak Aneka. Terima kasih sudah diundang ke CNBC. Selamat siang Pak Bernardus. Kalau kita melihat ketidakpastian yang di Amerika Serikat ini kan sebenarnya semakin menciptakan pesimisme di pasar secara global. Begitu, dimana kita tahu penerapan tarif ini juga sudah memicu terjadinya perang tarif. Betul. Lalu di sisi lain juga kalau kita melihat angka inflasi Amerika Serikat ini juga cenderung menunjukkan adanya stagflasi. Lalu melihat data non-farm payroll di pekan lalu ini juga menimbulkan lagi pesimisme yang lebih tinggi lagi. Lalu apakah menurut Anda ada potensi Amerika Serikat ini akan menuju ke resesi, di mana sebelum-sebelumnya ketika banyak ekonom memproyeksikan resesi ini akan terjadi, ternyata perekonomian Amerika Serikat masih sangat kuat sekali sehingga resesi bisa terhindar? Ya, tentu saja resesi ini bisa terjadi di Amerika Serikat, tetapi ini sangat bergantung dengan kebijakan fiskal dari Donald Trump itu sendiri. Terutama kaitannya mengenai yang pertama adalah kaitan mengenai kebijakan tarif, dan yang kedua adalah mengenai pemangkasan APBN di Amerika Serikat sana. Seperti kita ketahui saat ini defisit anggaran di Amerika Serikat di kisaran angka 6,4% atau meningkat lebih dari 60% dari saat COVID-19 yang mana saat itu defisit anggaran di kisaran area 4%. Jika pemangkasan anggaran ini terus dilakukan oleh Donald Trump, tentu saja ini mampu menghambat adanya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu sendiri. Dan tentu saja kita juga melihat ada beberapa kebijakan yang kita nanti-nantikan dari Donald Trump. Salah satunya kaitannya mengenai bagaimana beliau ini bisa memediasi perang di Rusia dan Ukraina yang tentu saja bisa berdampak terhadap turunnya harga oil di bawah 65 USD per barel ya. Yang mana tentu saja jika ada penurunan dari harga oil ini sendiri, ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dunia dan salah satunya di Amerika Serikat. Jadi ini akan sangat bergantung sekali bagaimana Donald Trump akan mengeksekusi kebijakan fiskalnya. Baik, sesuai dengan janji kampanye Donald Trump, ini adalah adanya penambahan produksi minyak di Amerika Serikat. Meskipun kita belum melihat seperti apa realisasinya. Tapi kalau mendengar harapan itu dan juga disampaikan oleh Donald Trump sebelumnya, drill, baby drill katanya. Lalu sebesar apa potensi inflasi Amerika Serikat ini bisa ditekan menuju ke target The Fed dalam waktu dekat? Oke, tentu saja saat ini yang menjadi PR Amerika Serikat bukan hanya untuk menurunkan angka inflasi saja, tetapi tentu saja bagaimana meningkatkan GDP dan pertumbuhan perekonomian di sana. Karena masalah di sana itu resesi bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu terhambat. Kaitannya mengenai inflasi, tentu saja salah satu metode yang bisa dilakukan oleh Donald Trump adalah dengan cara melakukan penahanan kenaikan harga minyak. Salah satunya dengan ngedrill dengan lebih banyak di Amerika Serikat serta menjaga supaya perang Rusia dan Ukraina itu bisa berhenti. Sehingga memang target mereka bisa di angka 65 USD per barrel atau di bawahnya kaitan mengenai harga minyak itu sendiri. Tetapi yang penting lainnya adalah kita perlu perhatikan suku bunga di Amerika Serikat juga. Suku bunga di Amerika Serikat kita saat ini kita melihat masih cukup tinggi di kisaran 4,25 sampai 4,5%. Dan di tahun ini kita proyeksikan jika segala sesuatu terkendali, salah satunya kaitannya mengenai harga oil, sebaiknya suku bunga ini bisa turunkan hingga 100 basis point. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya masyarakat di sana cenderung untuk melakukan ekspansi bisnisnya, ekspansi ekonomi daripada saving uang di bank atau di instrumen obligasi saja. Karena itu saja saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Amerika Serikat dan juga masyarakat dunia adalah bagaimana kita mengepush liquidity di pasar sehingga tentu saja perekonomian itu bisa kembali naik lagi setelah adanya stagflation yang berkepanjangan di Amerika Serikat. Baik, 100 basis point tadi Anda sampaikan. Bagaimana dengan timeline-nya dan berapa besar-besarannya per pemotongan itu di 2025 ini menurut Sukor? Kalau untuk menurut pandangan kami tentu saja dari Donald Trump sendiri dan juga The Fed kita perkirakan di bulan Maret ini mungkin masih belum ada penurunan. Tapi ini akan mulai efektif penurunannya terjadi jika dari sisi pemangku kebijakan di Amerika Serikat sana melihat bahwa stagflation ini tidak dapat dikendalikan lagi jika tidak ada pemotongan suku bunga. Karena saat ini mereka masih berusaha untuk mengepush dari sisi penahanan harga minyak terlebih dahulu, tapi belum begitu menilik dari sisi penurunan suku bunga. Tapi jika dari nanti penurunan
harga minyak itu berhasil dilaksanakan, tapi ternyata tidak mampu menurunkan angka stagflation atau inflasi di Amerika Serikat sana, tentu saja Bank Amerika Serikat dan juga pemerintah Donald Trump akan melakukan intervensi kebijakan fiskal. Salah satunya dengan pemotongan suku bunga tersebut. Dan tentu saja kita mulai optimis pemotongan suku bunga ini akan ada mulai di kuartal 2 2025 sampai penghujung tahun 2025. Kuartal 2 hingga penghujung tahun 2025. Tapi apabila ternyata ini tidak seperti yang kita harapkan, apakah potensi terjadinya resesi ini terbuka lebar di tahun ini? Tentu saja ini akan sangat bergantung dengan kebijakan dari Donald Trump itu sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kaitannya mengenai yang saya sampaikan tadi. Bagaimana dia mengolah anggaran. Jangan sampai pemangkasan defisit anggaran ini dilakukan terus-menerus. Karena ujung-ujungnya operational cost itu tetap ada, dan kalau misalnya anggaran dipangkas terus-menerus, misalnya dari 6,4% bisa ke 3, ke 2% bahkan, ini akan mengakibatkan dana atau uang tidak bersirkulasi kepada masyarakat secara luas yang bisa berdampak terhadap apa? Bisa berdampak terhadap perekonomian di sana. Dan juga yang kedua juga bergantung pada kebijakan tarif. Jangan sampai Donald Trump ini terus-menerus melakukan perang tarif dengan berbagai negara. Dengan China, dengan Kanada, Meksiko, dan ntar dengan Eropa atau negara lainnya. Jangan sampai perang tarif ini akan berkelanjutan terus-menerus. Karena jika ini berkelanjutan terus-menerus, tentu saja Amerika Serikat akan dikucilkan dari perdagangan. Dan ini akan berimbas sangat negatif buat Amerika Serikat. Sehingga tentu saja kita menanti kebijakan Presiden Donald Trump untuk lebih wise menyikapi mengenai perang tarif. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Tadi poin pertama yang disampaikan oleh Pak Bernardus ini adalah terkait dengan efisiensi, di mana kita tahu efisiensi ini tujuannya katanya untuk bisa meringankan beban dari defisit yang ada di Amerika Serikat. Tapi Anda lihat apakah ini direspon positif oleh investor secara global? Kalau untuk saat ini kebijakan kaitannya mengenai pemangkasan anggaran, saat ini responnya sih kurang baik ya kaitan mengenai efisiensi tersebut. Karena mengapa? Karena kondisi perekonomian Amerika Serikat yang sedang tertekan. Dengan stagflation disampaikan tadi, dengan angka non-farm payroll yang di bawah konsensus. Tentu saja ini akan mengakibatkan optimisme pasar terhadap Amerika Serikat dalam menghadapi masalah yang terjadi itu menjadi agak kurang. Oleh karena itu tentu saja kedepannya diharapkan pemerintah Amerika Serikat ini jangan terlalu memperketat pemotongan anggarannya. Karena kita melihat ASEAN itu di kisaran area 4,5%. Amerika Serikat waktu COVID di area defisitnya di angka 4% dari GDP. Sekarang di 6,4. Dia mau potong-potong mau sampai kapan? Nah, kalau dipotongnya tahun dalam, tentu saja ini akan menghambat sirkulasi uang yang beredar dari masyarakat, dan tentu saja akan mampu menahan adanya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, padahal itu yang mereka harapkan saat ini di kondisi stagflation di mana-mana dan daya beli masyarakat yang turun di Amerika Serikat sana. Baik, berikutnya terkait dengan tarif yang kita tahu ini sudah menyebabkan reaksi juga dari negara-negara yang dikenakan tarif tersebut dan memberikan tarif balasan begitu. Tapi kalau kita melihat isi dari ancaman tarif itu sendiri ini kan sebenarnya berkaitan dengan hal-hal lain seperti fentanyl dan juga terkait dengan perbatasan begitu. Banyak juga yang menilai ini sebenarnya hanya gertakan begitu untuk negara-negara tersebut begitu. Anda lihat seperti apa ini akhirnya memberikan efek bagi investor global? Jika kita menilik di tahun 2018 ya kurang lebih waktu itu sampai 2016 sampai 2020 saat Donald Trump menjabat yang pertama, perang tarif itu betul-betul dilaksanakan oleh beliau, walaupun kadang-kadang on, kadang-kadang off. Nah, di tahun 2025 ini kita ekspektasikan juga ada potensi hal yang sama. Tetapi kita melihat dari pengalaman beliau di awal kepemimpinan di periode yang kali ini, dia sempat melakukan penundaan pemberian tarif kepada negara tetangga. Dan kita harapkan pemberian tarif ini juga tidak berlangsung secara lama dan hanya gertakan saja. Jika memang betul ini hanya gertakan saja, bukan dalam hal waktu yang panjang, tentu saja ini merupakan hal yang bisa kita respon positif. Tetapi kalau ini berkepanjangan, tentu saja Amerika Serikat yang tentu saja biaya hidupnya di sana mahal, kemudian cost labor segala macam jauh lebih mahal dibandingkan negara lain, ini akan merugikan negara mereka. Karena mengapa? Karena mereka juga akan dikenakan tarif balasan. Oleh karena itu tentu saja Presiden Donald Trump harus lebih wise kaitannya mengenai tarif, kebijakan tarif yang diberlakukan ke negara lain, karena ini nantinya bisa berdampak terhadap negara Amerika itu sendiri. Sehingga tentu saja
ini harus sangat diperhatikan dan mudah-mudahan saja hanya kertakan, tidak seperti di tahun 2016 sampai 2020.